Silakan duduk. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi kepada Pastor Tim yang sudah mempercayakan kesekian kalinya untuk saya berdiri di tempat ini untuk boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini sebuah kepercayaan yang bagi saya adalah yang saya sangat hormati dan hargai kepada Pastor Tim. Seperti Paulus mengatakan seperti ini, banyak mungkin teman rohanimu, tetapi tidak banyak bapak rohanimu. Bapak itu, Bapak Ibu, satu hal, dia tidak mau melihat anaknya menjadi rendah. Tetapi dia selalu mengusahakan anak-anaknya supaya lebih tinggi daripada dia. Betul ya? Saya ingat bapak saya seorang pendeta yang di desa, gembala sidang di sebuah desa. Tapi dia tidak mau anaknya itu menjadi seperti dia. Bukan gembala di desa, bukan. Maksudnya kehidupan sekolahnya selalu dia usahakan supaya mempunyai sekolah yang baik. Bagaimanapun caranya Bapak Ibu ya. Dan itulah saya sangat kagumi orang tua saya, dan saya kira juga kita membutuhkan juga bapak-bapak rohani di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum saya memulai firman Tuhan yang saya akan ambil daripada Yohanes 15 ayat 16 sebagai ayat panggilan saya, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Silakan.
selesai ya. Bapak Ibu tadi lihat foto saya itu ya. Itu selesai firman Tuhan itu semua bahasa Bapak Ibu ya. Jangan. Jadi saya di sana enggak pernah pakai jas. Ya, kalau saudara lihat saya seringkali hanya pakai kayak tank top begitu apa namanya ya, seperti preman begitu gitu. Karena panasnya enggak karu-karuan. Itulah ibadah kondisi di sana real. Itu semua basah di sini. Bukan karena urapan Roh Kudus, tapi karena itu panas enggak ada kipas angin ya. Iya Bapak Ibu, itu video yang kami ambil sedikit-sedikit, tentunya masih banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa saya mempunyai panggilan sampai ke Afrika? Saya dilahirkan dari 5 bersaudara di sebuah kota kecil di Pematang Siantar. Orang tua saya itu gembala sidang tahun 91, dia dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan namanya di Bukit Barisan Gunung Simbolon. Kami harus berjalan 3-4 jam dari rumah sampai ke pelayanan. Dari pelayanan ke rumah jemaat 3 jam lagi. Jadi kurang lebih 7 jam. Pulang pergi 14 jam Bapak Ibu. Kami harus melayani bersama melayani. Orang tua saya miskin sebagai hamba Tuhan. Dulu sebelum memutuskan hamba Tuhan, apa saja kami minta itu dia sediakan. Tapi sesudah hamba Tuhan, kehidupan sulit Bapak Ibu. Sehingga saya putuskan saya tidak mau menjadi hamba Tuhan. Saya tidak mau menjadi pendeta. Saya tidak mau jadi gembala sidang. Karena kepahitan kepada gembala. Kehidupan, ya ini serius. Sehingga waktu di Jakarta Bapak Ibu, saya pindah tahun 2000 selesai SMA, saya hijrah ke Jakarta. Di Jakarta orang tua saya mengharapkan saya harus masuk sekolah teologi. Tapi dengan dalih segala macam, saya daftar, saya bilang mahal. Saya pokoknya putuskan tidak mau sekolah teologi. Diam-diam saya cabut, saya pergi. Saya mencoba untuk cari kerja. Saya coba untuk mencari pekerjaan, tidak ada pekerjaan yang dapat Bapak. Padahal teman saya itu ada yang manajer, ada yang supervisor, ada yang petinggi-petinggi di perusahaan. Tapi entah bagaimana Tuhan tutup semua itu jalan untuk saya bekerja. Dan ada orang Korea yang sudah bicara minta ijazah segala macam. Tanggal segini gajinya sekian, kalian akan berangkat ke Korea untuk kerja di sana. Kami udah pikir kalau pulang nanti dari Korea pasti saya sudah kaya. Setidaknya ada modal saya lah segala macam. Saya mulai melupakan semua panggilan saya menjadi hamba Tuhan. Saya benci jadi hamba Tuhan. Jadi saya tidak mau jadi hamba Tuhan Bapak Ibu. Tapi sesudah sampai di Jakarta, di sana saya bertemu dengan mereka. Orang Korea bilang kamu bekerja dan sesudah nanti 2 tahun kamu boleh pulang, sekian gajinya. Agak tinggi pada waktu itu. Tapi Koreanya nggak tahu kemana sampai sekarang nggak ketemu lagi Bapak Ibu. Ijazah kami udah dibawa nggak tahu kemana. Ijazah fotokopi ya udah dengan ini. Putus asa lagi nggak jadi pendeta, nggak jadi bekerja lagi. Saya coba cari, saya coba. Lalu abang saya, bagi saya dia adalah orang yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena begini, waktu saya datang dari kampung harus disuruh sekolah teologi. Dan saya tidak terbuka bahwa saya tidak mau jadi pendeta. Lalu abang saya bilang begini, supaya panggilannya tidak terhilang, dimasukkanlah saya sebuah asrama. Nah di asrama ini Bapak Ibu, harus ada ibadah pagi dan malam, jam 5 pagi sama jam 7 malam Bapak Ibu. Di sanalah saya mengalami serius pertobatan saya. Mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saya orang yang baik ke gereja. Seingat saya tidak pernah absen ke gereja dari kecil. Tetapi saya tidak mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan. Saya bisa menyanyi, saya bisa angkat pujian, saya jadi ketua pemuda. Tapi saya tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ibu saya selalu berdoa jam 5 pagi, tapi waktu saya mendengar doanya, saya hanya menghakimi di dalam hati. Emang Tuhan jatuhkan berkat dari atas? Tidak impossible, saya selalu bilang. Karena apa? Kepahitan karena ekonomi Bapak Ibu. Lalu sesudah di asrama itu harus ibadah pagi, ibadah malam, seperti itu. Termasuk saya menjadi orang yang terbaik di sana. Lalu pendeta ini harus katakan, kita harus membuka satu shelter seperti pos.
Pilihlah di antara orang-orang yang di asrama ini menjadi temanmu, katanya kepada seorang hamba Tuhan. Entah bagaimana saya udah pusing juga. Dipilihnya pula saya, Bapak Ibu. Saya udah nggak mau gitu, tapi dipilihnya. Begitu saya dipilihnya, malamnya ada pengusaha orang Korea bilang begini, siapa di sini yang belum bekerja? Menjadi kepala gudang untuk tekstil, coba bayangin. Gajinya gede Bapak Ibu. Lalu baju juga dikasih, kainnya yang bagus-bagus Bapak Ibu. Malam itu dia katakan, kemarinnya saya udah putuskan untuk mendampingi teman saya. Lalu saya bergumul, saya bilang Tuhan saya tahu bahwa Tuhan memilih saya. Saya tidak akan menjual ini hanya untuk bekerja sebagai kepala gudang. Saya stop Bapak Ibu. Lalu saya pindah di sana, gaji saya seingat saya hanya 150.000 sebulan. Jadi hamba Tuhan, sedih enggak? Begitu ada kesalahan teman saya, dipotong pula jadi 75.000. Saya semakin luar biasa pedihnya jadi hamba Tuhan. Lalu saya bilang, ini kan Tuhan, coba bayangkan begitu. Tetapi di sana Tuhan berikan misi kepada saya, hati untuk menjangkau. Dimulai dari seorang misionari, di mana dia mempunyai panggilan ke Afrika. Tahun 2002 saya menerima panggilan itu. Tahun 2002 lalu di dalam hati saya dengan teman saya ini saya selalu kalau ingat di Lipo Cikarang ya, saya tinggal di Villa Dago. Lumayan bagus rumahnya, saya tinggal di Villa Dago pada waktu itu. Dan kami tinggal di sana dan saya mendampingi teman saya misionari ini untuk menjangkau semua tukang sapu yang ada di komplek kami. Kami makan bersama, saya sudah mulai ke Korea-Koreaan agak bersih sedikit, tapi karena Injil saya harus kembali makan bersama dengan mereka. Suatu hari saya rindu untuk menjangkau daerah Cikarang. Saya berjalan dari stasiun Lemah Abang, ya, dari Lemah Abang sampai stasiun Cikarang itu berapa kilometer saya nggak tahu. Mungkin ada 10 kilometer. Saya berjalan di rel itu Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya ketemu satu orang pemulung Bapak Ibu. Dan waktu saya ketemu itu ada chemistry. Saya coba kenalan, saya coba menggali. Saya langsung pergi ke rumahnya dengan kuku yang begitu sadis kotornya Bapak Ibu. Lalu dia sambut saya di rumah yang saya lihat, lebih parah dari rumah kami yang di kampung. Tapi saya masuk, entah bagaimana dari mana damai sejahtera. Saya duduk, dia sediakan makanan, saya lihat makanan lalapan semua. Jadilah ini semua dalam hati saya. Tapi dengan hati yang sukacita saya makan Bapak Ibu. Habis itu, lalu dia lihat, dia katakan, kamu berbeda. Minggu depan datang lagi, coba Bapak Ibu. Saya minggu depannya datang lagi sampai kita buka pendekatan di sana itu. Tapi entah bagaimana itu tertinggal. Karena saya dipanggil di pelayanan di tempat lain. Lalu kami katakan, tapi ada pelayanan di sini, hati saya sudah di sini. Tapi mereka bilang, tidak, kamu harus ke tempat lain begitu. Hati saya di sana. Semua orang kenal saya di daerah Cikarang itu. Yang ada berapa RW. Mereka kalau udah nama Sianturi, mereka langsung tahu itu siapa. Itu orang yang punya Lipo katanya. Padahal saya numpang juga Bapak Ibu. Ya, kita entah dari mana uang kami itu, bagaimana saya coba kumpulkan semua pemuda. Kita kasih uang sekolah untuk anak-anak, kita kasih buku, kita bikin permainan, kita coba membangun hubungan dengan mereka sampai kita mulai membangun hubungan yang baik. Saya sangat sedih waktu itu, waktu saya harus meninggalkan itu. Dan teman saya ini pergi ke Afrika. Tiap bulan dikirimi yang namanya surat doa. Saya terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Melalui surat doa itu, Tuhan taruhkan di hati saya untuk pergi ke Afrika Bapak Ibu. Jadi 2002 saya menerima panggilan itu ke Afrika. Tahu nggak kapan Tuhan genapi? Hampir 10 tahun Bapak Ibu. Nggak gampang. Sampai saya menikah. Lalu teman saya, kamu udah menikah, udah sulit lah. Kalau udah menikah ya sulit pergi ke ladang misi. Lalu hati saya bilang begini, wah mungkin bukan saya yang pergi ke ladang misi. Jangan-jangan anak saya yang pergi ke ladang misi. Saya mulai putus asa.
Karena apa? Pada waktu itu Bapak Ibu, harus masuk ke WEC itu 800 TOEFL-nya harus bisa. Bayangkan, boro-boro saya 800. Kalau bahasa Batak sih ya boleh 800 TOEFL saya. Tapi ini bahasa Inggris. Lebih enak bahasa roh daripada bahasa Inggris Bapak Ibu. Saya coba masuk kursus, saya di IF sampai habis duit, saya putus asa juga. Sampai saya malu sama sponsor, beberapa sponsor nggak maju-maju Bapak Ibu. Ada hati yang greget, aduh kok nggak maju-maju ya. Tapi luar biasanya Bapak Ibu. 1 tahun saya di Guinea-Bissau dengan keluarga, saya bisa bahasa Kreol dengan baik. Itu mujizat apa enggak Bapak Ibu? Bertahun-tahun Bapak Ibu, saya belajar bahasa Inggris nggak maju-maju. Yes or not? Or, begitu aja. What's up bro? No what, begitu aja. Maksudnya tidak ada apa-apa begitu, no what. Tapi 1 tahun saya di sana, dibuang di sana, digeletakin di sana, kita bisa. Itu mujizat luar biasa. Sehingga waktu 2012 Tuhan izinkan saya pergi ke sana Bapak Ibu. Saya pergi ke sana sendiri dengan bahasa Inggris yang sangat minim sekali. Tapi pada waktu itu saya ingat kami pergi ke rumah apartemen teman saya. Lalu dia bilang, coba kamu buka firman Tuhan. Pasti Tuhan akan berbicara kepadamu. Pada waktu itu saya buka firman Tuhan, dikatakan kamu akan tiba di seberang. Saya tangkap firman Tuhan itu, saya pegang janji Tuhan. Dan saya tidak ada bekal apapun. Uang secukupnya Bapak Ibu. Uang itu tidak cukup sekali. Karena uang kita itu harganya hampir minim sekali. Tapi betul pada hari saya tiba di sana sendiri. Selama 1 bulan saya di sana bergumul dan bergumul. Bagaimana Tuhan, saya lihat semua kondisi rumah sakit tidak ada. Ya namanya survei ya. Rumah sakit tidak ada, kendaraan tidak ada, semua listrik segala macam, semua gelap Bapak Ibu Saudaraku. Tapi terus saya bergumul, apa yang Tuhan mau? Kalau Tuhan mau saya kembali, Tuhan harus bicara kepada saya. Saya enggak mau, karena saya tidak akan mau menyalahkan siapapun kalau saya ada apa-apa di sini. 1 malam sebelum pulang Tuhan bicara lewat mimpi kepada saya. Dia katakan, dia memberikan visi kepada engkau akan menjadikan pioner-pioner bagi bangsa ini. Lalu saya katakan kepada leader kami, saya akan kembali mempersiapkan 2 tahun. Lalu saya akan kembali akan datang ke sini. Itulah Bapak Ibu, hati saya untuk Afrika. Dan luar biasanya, waktu saya katakan kepada istri saya, dia sangat sukacita. Kenapa? Ditanamkan Tuhan kepada dia 10 tahun sebelumnya juga tentang Afrika. Jadi dia sudah mendapatkan visi ini sebelum kami mengenal. Saling kenal. Luar biasa ya Tuhan ya. Saya dibesarkan di keluarga pendeta. Dia dibesarkan di keluarga imam di masjid. Disatukan di Guinea-Bissau. Luar biasa enggak? Itu luar biasa Bapak Ibu. Saya kadang-kadang bingung lihat ini Tuhan ini. Kadang-kadang saya bilang ini Tuhan main-main bercanda kali sama saya ini. Ya. Jadi panggilan saya itu diproses tidak 2 hari, tidak 2 bulan, bahkan 10 tahun. Untuk membuat sayap-sayap saya itu semakin kuat di dalam iman. Dan waktu mau pergi berangkat, satu mujizat Bapak Ibu. Tidak ada uang, tidak ada gereja pengutus, tidak ada lembaga. Luar biasa enggak? Luar biasa. Saya coba untuk bertanya kepada Pak Tim, Pak Julianto. Waktu itu entah bagaimana mungkin ya ada sesuatu dan lelah Tuhan berbicara kepada beliau. Ada teman saya ini pendeta, tapi saya bilang enggak. Saya mau pilih ini pendeta. Apapun nanti ke depannya enggak mau saya. Pokoknya yang ini. Kamu itu enggak smart gitu. Kenapa ini segala macam. Enggak, saya mau pilih ini orang. Saya bilang enggak tahu bagaimana. Entah kan nanti diutus atau enggak. Tapi saya mau pilih Pak Tim saya bilang. Jadi saya pilih, kita mulai berkenalan dan diutus. Luar biasa Bapak Ibu. Kami tidak sangka pada waktu itu akan dibelikan tiket. Tapi gereja
Luar biasa, berikan tepuk tangan bagi gereja. Gereja sudah berjeripaya untuk Gini Bisau. Karena kami diutus dan didukung Bapak Ibu Saudaraku. Saudara, mujizat-mujizat begitu banyak kami alami dari pertama selama 3 tahun. Mujizat yang pertama Bapak Ibu yang saya katakan tadi ialah bahasa. 2 tahun, 1 tahun saja kami bisa bahasa Kreol. Ya, Bondia, Kumaku Busta, Kumaku Bumanse, itu hanya berapa bulan kami bisa saja itu. Ya, bagaimana kabar, bagaimana bangun tidur, bagaimana tadi ritual, segala macam, pergi ke pasar, semua belanja sudah bisa. Sekarang, kalau dulu mereka lihat kulit saya, mereka bilang ini orang-orang kaya. Yang tadinya 1.000 akan dinaikkan, lipatkan menjadi 2.000. Tapi sekarang, mereka mau tipu-tipu saya. Tunggu dulu, saya akan coba-coba begini. Bahkan harga-harganya bisa lebih murah daripada orang nasional. Karena saya tahu triknya, berteman dulu. Ya, saya berteman dulu dengan dia. Lalu harganya, ini harga family. Apaan family? Ini harga teman, harus turun. Ya, kadang-kadang kita beli sepatu yang harganya 10.000, 200.000 berarti ya. Saya bisa minta jadi 5.000, 3.000, jadi 60.000 Bapak Ibu. Itu luar biasa. Tuhan kasih hikmat untuk itu, berteman dulu. Jadi kalau minta sesuatu harus berteman dulu Bapak Ibu. Jangan paksa dulu, kalau enggak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan demikian Bapak Ibu. Ini menjadi ayat panggilan saya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan saya yang memilih Yesus. Bukan saya yang memilih jadi hamba Tuhan. Bukan saya. Anda ingat bahwa saya tidak mau jadi hamba Tuhan. Tetapi firman ini sungguh menyentuh saya, dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu. Yesus memilih saya. Yesus memilih keluarga saya. Dan aku menetapkan kamu satu ketetapan supaya apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama aku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku, melihat pelayanan video tadi kira-kira enak apa enggak? Jujur aja lah. Yang jujur. Yang jujur Bapak Ibu. Enggak enak. Mau diapain juga memang enggak enak Bapak Ibu. Kadang-kadang saya di tengah hutan begini. Tuhan, aneh-aneh saja ini Tuhan di tengah hutan. Ngapain saya begini? Ngapain? Ketemu dukun, ketemu orang-orang yang suka nyantet begitu. Aduh, ngapain? Saya coba tanya pemuda. Hei kamu, coba kami bangun hubungan saya dengan seorang pemuda. Namanya Mas Tatitu. Ya, saya coba tanya bagaimana sih sebenarnya orang kampung ini. Dia bilang tidak satu orang pun 100% bisa mempercayai dengan yang lain. Selalu ada kecurigaan bahwa dia akan menyantet yang lain. Itu sebabnya di setiap orang itu ada ikatan segala macam. Untuk dikatakan pertahanan diri. Pertahanan diri. Untuk apa? Untuk bisa dikatakan bebas dari santet, bebas dari kuasa kegelapan, bebas dari apapun segala macam, dia katakan seperti itu. Tetapi itu benar apa enggak? Enggak benar Bapak Ibu. Banyak yang mati karena saling santet menyantet. Banyak orang yang meninggal karena apa? Bukan karena dia tidak ibadah. Tetapi dia ibadah di masjid, tetapi di sisi lain dia mempraktekkan terus yang namanya kuasa kegelapan, santet. Kalau saya tidak suka kepada Anda, saya tidak akan bicara. Tetapi saya akan membawa nama Anda ke pohon. Di pohon sanalah saya coba untuk mematikan karir, mematikan semua gerak-gerik Anda. Mulai dari hanya batuk-batuk, gatal-gatal, dari gatal-gatal, borok-borok, semua habis sampai Anda mati. Dan tidak berguna di masyarakat. Itu sistem daripada ikatan kuasa kegelapan dalam hidup mereka. Tetapi Tuhan memilih kami, memilih saya, memilih keluarga kami. Untuk apa? Untuk dikatakan menghasilkan buah Bapak Ibu. Menghasilkan buah di dalam apa? Di dalam Tuhan. Kalau saya katakan saya tidak mau pilih yang namanya Afrika.
Saya lebih memilih yang namanya Kalimantan walaupun panas masih ada listrik. Atau Papua walaupun kadang-kadang panas. Saya udah di pedalaman Papua Bapak Ibu, paling pedalaman. Saya melayani di sana 1 bulan lebih. Orang panah-panahan, orang semuanya sedikit-sedikit main panah. Kalau bisa saya pilih, tapi tidak Bapak Ibu. Tuhan memilih dan memberikan hati di Afrika Bapak Ibu. Yang begitu sulit, yang begitu asing bagi saya. Bahasa asing, budaya lain, cara berbeda. Kalau di sini kita dipanggil Pak, ya, Pak Pendeta. Kalau di sana enggak ada, langsung panggil, Dorgis Dosianturi, masuk. Enggak ada, anak-anak pun bisa bilang you, kau itu katanya. Macam orang Batak. Itu sebabnya suara saya ini, istri saya dari dulu bilang suaranya dikecilin. Udah orang Batak pergi ke Afrika ditambah powerful. Saya bersyukur tadi Pak Tim bilang suaranya kalau ini agak di sini. Ini bagi saya agak sulit memang. Tetapi itu perhatian yang baik. Saya bersyukur, berterima kasih untuk hal itu. Ya, saya bersyukur. Karena saya dilahirkan di orang Batak. Suara orang Batak itu 2 orang kayak berantem 2 RT. Sampai di Afrika pula suara mereka lebih lagi. Tapi itu Tuhan izinkan kepada saya untuk saya layani. Untuk kami berdoa. Mujizat. Istri saya kami pergi penginjilan ke sebuah desa yang namanya Kates Bapak Ibu. Entah bagaimana dia pergi sehat. Tidak ada masalah. Kita bawa gas. Kita bawa gas supaya tidak merepotkan orang. Kita bawa gas kecil untuk masak. Pagi-pagi kita masak. Pulang dari sana, maaf kata. Bagian perut bawah, kewanitaan entah bagaimana. Sampai dia merangkak, tidak bisa buat apa-apa. Entah karena air kotor. Aduh saya udah pusing. Kalau istri saya udah sakit, saya pusingnya minta ampun. Aduh bagaimana, saya udah mikir kalau kami ini ada apa-apa bagaimana semua. Saya udah mikir begitu. Dia merangkak ke tempat tidur, dia mulai mengerang, tidak tahu bagaimana Bapak Ibu. Tetapi Tuhan luar biasa. Kami pergi ke desa, ke tempat kami, pulang ke kampung. Di kampung Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tidak ada obat, tidak ada. Obat apa? Di sana itu tumor, kanker semuanya hanya paracetamol, amoxicillin. Itu saja Bapak Ibu. Mau apapun sakit Anda, 3 obat ini, paracetamol, amoxicillin sama satu lagi, penicillin atau apa. Pokoknya pereda rasa sakit lah. Yang gatal-gatal kadas kurap kutu air ya itulah kalpanak ya Pak. Itu saja. Tidak ada. Jadi saya bilang ayo ke klinik. Ntar saya udah diperiksa sana sini, periksa sana sini. Itu juga obatnya nggak ada apa-apa begitu. Mending saya bergumul ya, didoakan, kami berdoa. Mujizat yang kedua Bapak Ibu. Waktu anak saya sakit Bapak Ibu ya. Ini bagi saya mujizat. Dari sekian lama kami tidak ada dengar kabar. Tetapi waktu anak saya sakit, istri saya sakit, Pak Tim, saya ini langsung ditelepon. Biasanya Pak Tim sibuknya enggak karu-karuan itu. Tapi hari itu dia telepon. Saya bilang, aduh, saya terharu. Saya nangis waktu itu ya. Saya terharu sekali. Iya, jauh di sana kami membutuhkan kasih sayang. Dia telepon, dia ini. Dan ada beberapa jemaat yang selalu mendukung kami. Ya kadang-kadang waktu anak saya sakit, mereka kirimkan dana untuk untuk rumah sakit. Ya puji Tuhan. Ada beberapa orang ya, mereka mendukung. Dan luar biasa itu menguatkan kami untuk penginjilan di sana. Untuk memberitakan Injil. Itu kekuatan kami. Mujizat yang lain Bapak Ibu. Waktu mungkin saya sudah pernah katakan, bisa PowerPoint-nya Om Jeffrey. Ya. Saya lagi ya. Ya, nanti saya jelaskan dulu nih. Yang ini Bapak Ibu. Saya pergi ke sana, ke desa ini. Ini rumah ini Bapak Ibu. Jangan kaget. Ini rumah tanah semua ini. Kami tidur di sana. Ya. Saya tidur di sana. Semua ini orang yang
penyembahan berhala. Saya lihat coba. Nah, ibu ini Bapak Ibu sakit nih. Sakit dia. Sudah pergi berobat kemana-kemana. Semua obat kampung dia sudah habis. Uangnya habis. Suaminya tinggalkan dia. Kami coba kunjungi dia. Satu malam kami berdoa. Lalu sesudah berdoa. Tidak di kampung itu saya salaman dengan ibu. Ibu ini tua sekali. Tua, auranya itu sangat magis sekali. Auranya itu nggak ada sukacita gitu. Gini aja seram begitu. Biasanya saya udah tahu. Ini ngasih tahu kepada saya. Dia bilang, ini pemimpin spiritual di sini. Kepada ibu tua itu. Jadi teman saya ini kasih tahu, ibu itu pemimpin spiritual. Lalu waktu saya salam, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Begitu saya salam jam 3 sore, saya di sini, tetapi mereka bisa rasakan di rumah bahwa kuasa kegelapan itu sedang ingin menghancurkan. Damai, nggak tahu bagaimana situasi di rumah itu agak sedikit berbeda sekali. Istri saya tahu ada sesuatu yang tidak beres di pelayanan di sana. Ternyata ibu tua itu. Saya tidak tahu juga, sesudah datang kami sharing. Saya ketemu ini, biasanya kalau saya sudah ini, saya selalu kasih tahu ke istri dan anak saya. Saya lakukan ini, saya salam ini, semuanya. Lalu sesudah kami doakan ibu ini, kami lihat sudah tidak bisa ditolong lagi. Jadi kami bawa, kami waktu itu berapa kilometer saya naik sepeda untuk ke pulau ini. Untuk menjemput ibu ini. Jadi kita bayar semua untuk naik ojek dari begitu mahal sekali harus bawa dia dulu ke kota. Tetapi satu hal, memang beliau tidak sembuh Bapak Ibu. Karena sudah kronis. Ya, kita bawa kita ini, tapi dia lihat bagaimana kasih orang Kristen itu berbeda dengan keluarganya. Keluarganya semua meninggalkan dia. Tetapi ada orang dari benua yang berbeda untuk mengunjungi, mendoakan, untuk bisa mengenal Tuhan. Dia katakan, Tuhan kalian berbeda. Kami kasih minum, kami kasih tempat tinggal, lalu kita bawa sampai ke rumah sakit. Tapi memang tidak tertolong. Hampir 6 bulan dia bisa mengalami seperti itu, diperpanjang hidupnya, tapi sesudah itu dia meninggal Bapak Ibu. Dan kuasa kegelapan, saya rindu sekali ke sana untuk memberitakan Injil lagi ke daerah-daerah ini. Karena daerah ini betul-betul kuasa kegelapannya begitu kuat Bapak Ibu. Tuhan memilih untuk apa? Tuhan memilih Anda untuk apa? Tuhan memilih Bapak Ibu untuk apa? Kalau hanya untuk pujian penyembahan menangis Bapak Ibu, saya katakan Michael Jackson kalau dia menyanyi ribuan orang bisa menangis. Tetapi ada satu tujuan yang sejati yang Tuhan mau lihat, yaitu menghasilkan buah. Perbedaan anak-anak dengan orang dewasa begini, kalau anak-anak semuanya segala sesuatu dia mau dilayani dan untuk meminta dan meminta. Tetapi kalau orang dewasa, dia akan memberi dan memberi dan memberi. Itu perbedaan anak-anak dengan orang dewasa. Jadi kalau di gereja itu semuanya hanya memberi, ketahui catat itu masih anak-anak. Kerohaniannya itu belum dewasa. Perhatiannya mau didoakan, mau segala macam. Kalau enggak dikunjungi, kalau enggak ditelepon marah-marah segala macam. Mulai ngambek, itu kodenya masih anak-anak. Memang secara umur dia sudah dewasa. Tetapi hatinya, imannya belum dewasa. Tapi kalau dia sudah dewasa, dia akan mencoba mengerti apa hati Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak akan meributkan apapun. Dia tahu bahwa matanya hanya tertuju kepada Tuhan. Pengharapannya hanya kepada Roh Kudus Bapak Ibu. Jadi saudara dipanggil untuk satu tujuan yang sejati, yaitu menghasilkan buah. Buah apa? Buah pertobatan. Buah apa? Orang-orang percaya. Buah apa? Dan buahmu itu tetap. Ini luar biasanya Bapak Ibu. Tidak mungkin kita bisa menginjili kalau kita tidak berbuah. Belas kasihan itu sangat penting di dalam penginjilan. Tanpa belas kasihan Anda hanya melakukan sosial.
gospel. Hanya sosial. Itu sebabnya begitu banyak sekolah Injilnya di mana? Anda sudah tidak tahu. Pertamanya sih bilang ini jembatan untuk menyampaikan Injil. Tapi lama-kelamaan itu enggak ada Injil Bapak Ibu. Hambar. Pertamanya dibuat pekerjaan sosial, pekerjaan. Ini hanya jembatan. Tapi lihat, kalau tidak ada belas kasihan dari sorga, itu lama-kelamaan akan kabur. Akan kabur. Itu sebabnya sekolah-sekolah Kristen begitu mahal dan tidak peduli orang-orang miskin. Belas kasihan sudah tidak ada lagi. Injil sudah tidak diberitakan lagi. Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah dulu. Baru kita berbuah. Amin. Itu sebabnya kalau di gereja gampang kok lihat orang itu. Kalau udah hanya ngeyel aja kerjanya, bilang aja dia belum berbuah kok. Dikit-dikit nyalain orang, dikit-dikit nyalain. Sampai di neraka juga dia nyalain tuh. Nggak cocok sama pendeta, nggak cocok sama penginjil, nggak cocok sama Tuhan. Sama iblis pun dia nggak cocok. Semua nggak cocok Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, yuk itu PowerPoint-nya Pak. Yang tadi, yang pertama Pak. Ini, dua ibu ini di sana Bapak Ibu. Bukan pria yang paling ditakuti. Apalagi semacam Bang Brian ini ke sana nggak bakalan ditakutin ini. Diminta foto terus ini begini. Ya. Nggak bakalan ditakuti ini. Ya. Dua ibu ini menjadi petinggi spiritual untuk presentasi kepada iblis. Merah putih. Merah putih ini artinya mereka untuk mengundang iblis untuk masuk kepada desa ini. Desa Kampiani ini dipresentasikan kepada iblis pada waktu itu. Dan kalau lonceng ini sudah berbunyi Bapak Ibu, itu tandanya iblis sudah datang. Roh itu sudah datang, roh nimba tadi. Roh nimba. Dan dua ibu ini sangat disegani. Jangan sampai Anda membuat sakit hati. Anda pulang tidak bisa pipis Bapak Ibu, repot itu. Serius, itu dua orang kejam sekali. Lihat aja senyumnya, tuh tidak ada sukacita. Mereka dalam tekanan, ikatan kuasa kegelapan. Karena apa? Kalau mereka lupa untuk mempresentasikan sesuatu, mereka akan dikejar oleh si iblis. Dan terkadang keluarganya habis hanya untuk dipresentasikan kepada si iblis. Mati satu-satu Bapak Ibu. Mereka dalam ikatan kuasa kegelapan. Next. Karena pendidikan tidak ada. Ini umurnya sudah, dia pun lupa, nggak tahu. Berapa umurmu? Saya nggak tahu karena tidak ada sertifikat. Tapi kurang lebih dia ini 17 tahun. Tapi masih kelas 1 Bapak Ibu. Dan saya mendorong dia untuk sekolah. Tadinya dia tidak mau sekolah. Saya dorong, kamu harus sekolah bro, kamu harus sekolah. Sampai sekarang puji Tuhan, udah mau naik kelas 2. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya injili terus dia tiap hari. Walaupun kelas 17 tahun kelas 2. Tapi hati saya sangat bersuka cita. Beberapa waktu lalu dia WhatsApp pakai video call teman saya yang misionari. Dia bilang, aduh kapan kalian pulang? Kami sudah kangen semua di sini. Aduh luar biasa. Kami merindukan dan kami dirindukan juga. Ini namanya Empapa, doakan. Saya sudah menginjili, saya sudah ajak dia terus berdoa. Dan dia sedang dalam kebimbangan karena tidak gampang. Terus ini kita penginjilan anak-anak yang haus akan kasih Tuhan. Semuanya ini namanya masih M. Kalau di sini saya agak jaim-jaim dikit Bapak Ibu ya. Saya agak berwibawa begitu. Kalau di sana coba aja lihat anak-anak kerumbutin saya. Saya main gitar semua kita nyanyi ayo. Ini pohon. Kalau di sini ibadah Padang pergi ke Bogor, pergi ke Puncak. Kalau enggak kita samping rumah aja udah Padang semua ini begitu. Tuh naik turun kita nyanyi sukacita. Tapi satu hal, Injil mereka sudah tertanam. Amin. Itu yang penting. Injil itu akan bersuara di dalam hati mereka. Akan memenangkan jiwa mereka. Pada saatnya Roh Kudus akan mengubah hidup mereka. Next, Pak.
Ya yang tadi Ibu nih. Ini pemuda-pemuda ini sekarang memutuskan hatinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ini suku Nalu, ya, orang-orang yang keras, yang tadinya tidak mau sedikit pun mendengarkan Kristen. Mereka sekolah di sekolah misionari, tapi begitu ibadah, begitu buka Alkitab, mereka ini satu ini. Nih. Paling luar biasa. Kerasnya nggak ampun-ampun. Tapi sekarang hati mereka dipulihkan oleh Tuhan. Ya, ini di kota Bapak Ibu, di kota. Lihat saja saya agak pegang iPad supaya nggak ketinggalan zaman ya. Ya, terus. Ya, supaya bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Amin. Terang di sini ialah Tuhan Yesus. Terang di sini ialah juru selamat. Di Indonesia ada ribuan kali jemaat sudah mendengar nama Yesus. Tetapi di belahan dunia sana ada satu kali pun tidak mendengarkan nama Yesus. Siapa yang diutus pergi ke sana? Mungkin ada di antara Bapak Ibu. Atau kenalan Bapak Ibu. Atau keluarga. Tak usah takut Bapak. Saya bisa menyaksikan pendiri WEC sekarang sudah 100 tahun. Pendirinya orang terkenal, orang terkaya waktu zamannya di Inggris. Pemain kriket nomor 1, dielu-elukan. Tetapi dia tinggalkan semua dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Jangan takut untuk bermisi, karena misi adalah hati Tuhan. Jangan takut untuk menabur bagi misi. Kita lihat saksikan gereja ini. Dari nol Tuhan angkat, karena apa? Hatinya untuk membantu orang-orang. Jangan pernah takut berdoa untuk misi di ujung-ujung bumi. Karena suara Anda di dalam roh akan diperdengarkan di alam roh. Dan kuasa Tuhan akan bekerja. Jangan takut Bapak Ibu. Karena apa? Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Dengan hadirnya doa Bapak Ibu, dengan hadirnya seperti saya ini misionari, terang itu akan diperdengarkan. Terang itu akan menerangi kegelapan. Amin. Banyak gereja di Indonesia, banyak sekali. Tetapi gereja kemana sekarang? Tidak ada fungsinya Bapak Ibu. Tuhan memilih saya dan saudara untuk satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan bosan-bosan berdoa untuk misi. Jangan bosan-bosan berdoa untuk kemenangan jiwa-jiwa. Karena doamu ditampung di kirbat bait Allah. Dan Tuhan akan memperhitungkan. Apakah Anda mendukung dalam doa? Apakah Anda mendukung dalam dana? Atau Anda sendiri terlibat di dalam daya? Anda datang, kunjungi, mendoakan mereka. It's okay. Datang. Semua terbuka. Pokoknya hanya satu tujuan kita. Injil disebarluaskan. Dan Roh Kudus akan memakai Injil itu untuk mengubah Indonesia, dunia ini. Sebentar lagi kita akan mengikuti apa yang 21 Empower 21. Indonesia menjadi sebuah kaki Dian berdiri di Indonesia untuk apa? Bukan hanya untuk Indonesia, tetapi untuk bangsa-bangsa. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Jangan takut Bapak. Pemuda-pemudi masih banyak waktu kalian. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri. Supaya sungguh-sungguh Pentakosta yang ketiga ini terjadi di dalam hidup kita. Kita bukan hanya penonton, tetapi kita menjadi penuai-penuai. Saya kalau berdoa, terus di menara doa. Saya terus berdoa untuk Indonesia, untuk dunia. Untuk apa? Untuk kemenangan Injil. Saya berdoa untuk gembala-gembala semua supaya apa? Terbuka hatinya untuk penginjilan. Karena tanpa Injil tak seorang pun melihat Tuhan. Tanpa Injil tak seorang pun bisa naik ke surga. Tidak, hanya Injil Bapak Ibu.
Hanya Injillah yang melepaskan ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan maut. Dan engkau akan melihat bagaimana karya Tuhan. Mereka bisa dilepaskan karena apa? Karena Injil. Ikatan-ikatan mereka dibebaskan karena apa? Karena firman Tuhan. Tetapi siapa yang memberitakan kalau tidak ada yang pergi? Siapa yang akan pergi, kata Paulus, kalau tidak ada yang mengutus? Siapa yang akan mengutus kalau tidak ada di antara jemaat yang mendukung? Kita semua kerjasama untuk memajukan Injil. Jangan takut, gereja yang bermisi tidak akan pernah miskin. Karena misi adalah jantung Tuhan. Di dalam Roma dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Tanpa Injil, Yesus tidak ada apa-apanya. Tanpa Injil, Tuhan pun tidak kita kenal. Tetapi oleh karena Injil, kita memanggil ya Aba, ya Bapa. Karena Injil, maka dosa-dosa kita diampuni. Karena Injil, kita boleh menyembah Tuhan Yesus dengan leluasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa.